Halo teman-teman, inilah 5 aturan terbaru OJK yang rilis Januari 2025 tentang pinjol atau pindar. Nah teman-teman harus tahu tentang masalah ini karena ini update terbaru dari OJK teman. Jadi saya buat video ini khusus buat teman-teman untuk edukasi dan pengetahuan informasi yang sangat penting buat teman-teman, jadi mohon simak video sampai habis. Nah aturan pertama terbaru dari OJK yaitu tentang batas usia untuk orang yang ingin meminjam ataupun investor. Nah ini sudah ditetapkan OJK yaitu umur 18 tahun atau yang sudah menikah. Jadi jelas di sini untuk umurnya tidak seperti yang tahun lalu. Tahun lalu kan umurnya cuma 17 tahun. Jadi kita buat KTP langsung bisa melakukan pinjaman online. Tapi untuk sekarang harus tunggu 1 tahun, baru pada saat umurnya 18 tahun itu baru bisa melakukan pinjaman online atau pindar. Dan kita juga bisa melakukan investasi pinjaman online. Misalnya kita jadi pemegang saham atau apapun di pinjaman online itu juga usianya 18 tahun. Dan ini harus teman-teman perhatikan ya teman, jadi harus lebih bersabar. Dan juga terkecuali orang yang sudah menikah itu juga bisa, karena sekarang umur 16 tahun 17 tahun juga sudah menikah teman, jadi dia bisa melakukan pinjaman online kalau sudah menikah. Itu yang pertama. Untuk yang kedua adalah gaji minimum. Nah sekarang sudah ditetapkan ya teman, kalau yang dulu kan tidak ada yang namanya gaji minimum itu berapa, tapi untuk sekarang untuk pengajuan pinjaman online atau pinjol atau sekarang lebih dikenal dengan pindar itu gaji minimumnya adalah 3 juta rupiah. Jadi di bawah itu tidak akan bisa ACC dalam peminjamannya. Dari ini harus diperhatikan baik-baik. Jadi kalau umpamanya teman-teman ingin melakukan pinjaman atau mendaftar, pas ngisi pendapatan harus diisi 3 juta lebih. 5 juta ke atas itu lebih recommended agar cepat di ACC. Itu yang kedua. Untuk yang ketiga, aturan terbaru dari OJK adalah pemberi dana itu sekarang dibedakan menjadi 2 ya teman, yaitu pemberi dana profesional dan non profesional. Ini bedanya apa bang? Bedanya profesional itu mungkin di kalangan perusahaan atau yang besar-besar ya teman. Untuk non profesional itu biasanya untuk golongan pribadi. Ini jumlah dananya juga beda-beda. Jadi ini dari OJK sendiri sudah ada aturan seperti ini. Nah untuk yang keempat adalah persiapan mitigasi resiko. Ini artinya semua pinjaman online atau pindar itu harus punya mitigasi resiko, artinya mereka harus siap dengan resiko terburuk dan ini harus ada persiapannya. Misalnya pinjaman online tersebut mendaftarkan asuransi atau mendapatkan depositor yang lebih banyak atau apapun yang lainnya, yang jelas manajemen resiko harus ditanggung oleh pinjaman online tersebut, harus matang ya teman. Kalau tidak matang tidak akan dapat izin dari OJK untuk melakukan yang namanya transaksi keuangan alias P2P lending, untuk melakukan yang namanya kegiatan pencairan uang. Itu yang keempat. Untuk yang terakhir adalah tentang batas maksimum manfaat dan memperkuat peraturan tentang pinjam meminjam. Nah ini banyak sekali yang terbantu tentang masalah ini, yaitu sekarang untuk batas pinjaman konsumtif itu turun dari 0,3 jadi 0,2. Jadi sekarang untuk yang namanya teman-teman yang ingin pinjam secara konsumtif, misalnya kita mau beli HP atau apapun yang konsumtif, itu sekarang bunganya sudah turun teman. Yang kemarin 0,3% sekarang jadi 0,2%. Nah untuk pinjaman yang produktif itu jelas sampai sekarang 0,1%. Jadi teman-teman harus ingat ini, kalau ingin melakukan pinjaman online pada saat mengisi itu harus yang produktif, jangan yang konsumtif, karena bunganya beda ya teman, beda 0,1% itu sangat berpengaruh besar sekali. Jadi teman-teman harus tahu tentang masalah ini. Dan memperkuat pinjaman atau memperkuat aturan tentang pinjam itu juga sudah dilakukan oleh OJK. Aturan ini juga ada ya teman, jadi harus yang namanya pinjaman online tersebut memperkuat ini, dan ke depan kita bisa melakukan pencairan secara cepat dan mudah ya teman, dengan bunga yang kecil. Itu harapan kita bersama, dan semoga 5 aturan terbaru OJK ini bisa langsung diterapkan dan bisa menjadikan manfaat yang lebih baik ke depannya. Ya, saya video singkat dari saya sebagai manfaat, tetap semangat kehidupan yang lebih baik.